Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Barry season pertama chapter kedua. So without any further ado, let's get into it. Chapter kedua kali ini dibuka oleh Barry yang kini telah berada dalam posisi untuk membunuh targetnya yang bernama Paco. Sembari membaca naskah acting, Barry tiba-tiba mendapatkan telepon dari Hank yang ingin memintanya untuk menunggu kiriman yang ia berikan pada Paco sebelum ia akan membunuhnya. Tentu Barry marah dengan keputusan sepihak yang Hank lakukan karena ia telah membidik Paco dan siap untuk membunuhnya. Sayangnya, Hank memiliki fudge untuk membuat Barry mau menerima keputusan dari Hank untuk menunggu paket berisi peluru yang akan ia kirimkan kepada Paco. Hank juga memberikan alasan mengapa ia mengirimkan peluru itu. Karena ia ingin memberi tanda pada orang Kolombia jika merekalah yang telah membunuh Paco. Alhasil mau tak mau, Barry pun mengurungkan niatnya untuk membunuh targetnya sekarang juga. Ketika Hank sedang berbicara dengan Fudge yang terkapar, ia didatangi oleh Goran yang mendapat kabar jika pusat mereka baru saja mengirimkan mesin pembunuh terbaru bernama Stovka. Semua orang tahu siapa itu Stovka, pembunuh yang telah menghabisi ratusan jiwa dan ditakuti oleh semua orang. Di satu sisi, Sally yang sedang menjadi bintang tamu dari sebuah acara pesta anak-anak tiba-tiba mendapatkan telepon dari produser yang ingin memberinya peran untuk sebuah film. Hal yang kini menjadi kenyataan bagi Sally langsung diterima secara baik olehnya. Perlahan, waktu memakan Barry yang mulai kepanasan. Padahal Paco selalu memperlihatkan dirinya tepat di hadapan Barry untuk dibunuh dengan sengaja. Tetapi karena perintah dari Hank membuat Barry harus sedikit menunggu lebih lama. Di kediaman Goran, semua orang mulai melakukan foto bersama dengan Stovka yang telah tiba. Namun ternyata Stovka tak seseram yang dikatakan oleh Goran. Karena ia hanyalah seorang pria tua dengan penyakit pikun, katarak, serta tak bisa berjalan sama sekali alias lumpuh. Meskipun begitu, Fudge tetap takut jika sewaktu-waktu Stovka akan mengarahkan senjata padanya dan membunuhnya. Sementara itu, pihak kepolisian mulai menemukan titik terang saat salah satu anggota mendapatkan motif pembunuhan terhadap Ryan, yaitu karena ia melatih fisik istri dari Goran Pazar, seorang gangster dari Ceko. Lantas mereka langsung saling mengaitkan satu sama lain kehidupan dari seorang Ryan karena menurutnya pembunuh dari Ryan ada di sekitarnya. Sedangkan di kelas acting, semua orang mulai kembali berlatih, termasuk Barry yang masih terlihat sangat kaku. Bahkan ia mengikuti gerak dari orang lain untuk memperlihatkan aktingnya, hingga membuat Ginny marah dan meminta Barry untuk menjadi dirinya sendiri. Kala itu, Barry memilih tema berjalan di toko supermarket, ditemani oleh Ginny yang tanya, Barry masih belum bisa menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hingga tiba-tiba, anggota kepolisian mendatangi kelas acting, meminta waktu kepada mereka semua untuk diinterogasi terkait kematian dari Ryan. Kembali ke kediaman Goran, ketika Fudge kini diawasi oleh seorang Stovka, Fudge mencoba untuk menggodanya agar tak membunuhnya. Fudge menawarkan beberapa pilihan, seperti uang maupun gadis yang bisa ia berikan pada Stovka. Tetapi Stovka justru menolak dengan alasan karena ia telah memiliki seorang istri. Lalu ketika Fudge sedang bercerita tentang kehidupannya, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan yang ternyata dilakukan oleh Stovka untuk membunuh dirinya sendiri. Tentu kejadian itu membuat Fudge sangat terkejut. Sedangkan di kelas acting, satu persatu murid mulai diberi beberapa pertanyaan. Tak ada satupun dari mereka yang gugup terkecuali Barry. Ia mengaku sebagai salah satu pekerja dan hanya menjadikan kelas acting sebagai hobinya saja. Sembari menunggu teman-teman lain diinterogasi, Ginny bertanya pada Barry apakah ia gugup ketika diberi pertanyaan. Karena menurutnya pertanyaan itu bisa melatih para aktor untuk memperlihatkan skill mereka di lapangan. Barulah setelah semua murid selesai, Sally menghampirinya, memberitahu Barry bahwa ia baru saja mendapat tawaran dari Mike untuk mengisi peran di filmnya. Ia juga meminta pada Barry untuk menemaninya ikut audisi di kantor milik Mike.
Kembali ke kediaman Goran yang dimana saat itu Goran cukup shock melihat Stovka telah terkapar. Padahal ia sedang berada di puncak profesinya sebagai pembunuh kelas dunia. Meskipun begitu, Goran tak marah karena ia tahu Fuchs tak mungkin bisa membunuh seorang Stovka dalam kondisi terikat. Lalu scene beralih kepada Barry yang akhirnya menemani Sally untuk ikut audisi. Sebelum ia masuk ke dalam ruang akting, Sally berlatih terlebih dahulu dengan Barry sebagai pemegang naskah. Hingga tak lama kemudian, Sally didatangi oleh seorang wanita yang memintanya untuk segera masuk ke dalam ruang audisi. Setibanya Sally di dalam, ternyata ia tak sendirian. Terdapat pula rekan terdahulunya yang akan bersaing untuk memperebutkan satu slot peran. Sementara itu, Fuchs telah dipindah tempatkan karena ia diberi makan oleh Goran. Ia juga menceritakan alasan mengapa dirinya benci terhadap orang Bolivia. Karena Goran semata-mata hanya ingin memperluas kekayaan bisnisnya, yaitu dengan cara menyingkirkan orang-orang Bolivia yang kini menjadi musuhnya. Kemudian tiba-tiba Hank datang memberitahu Goran jika ia telah mengkonfirmasi paket miliknya telah datang dan siap untuk dikirimkan kepada Paco. Setelah Sally selesai beraudisi, Barry segera berpamitan karena ia mendapatkan kerjaan dari Hank untuk segera membunuh Paco. Akhirnya pada malam hari, Paco langsung kembali ke posisi. Tetapi saat itu ternyata Barry tak mendapatkan letak nyaman di mana ia bisa membunuh Paco dengan mudah. Sehingga mau tak mau Barry memutuskan untuk membunuh Paco secara dekat. Ia perlahan masuk ke dalam kediaman Paco dan ketika Barry berhasil masuk ke dalam kamarnya, ternyata Paco menyadari keberadaan dari Barry. Alhasil ia berusaha untuk kabur dan berlari dari kejarannya. Beruntung saat itu Barry berhasil menangkapnya, mencekiknya hingga Paco benar-benar tak bernafas, kehabisan nafas dan kehilangan nyawanya. Lalu setelah membunuh Paco, Barry memutuskan untuk menghampiri kediaman Sally yang ternyata di sana Sally langsung menciumnya. Dan ciuman itu menandakan berakhirnya episode 3 di mana mereka berdua memutuskan untuk wakuk pada malam itu. Episode keempat dibuka oleh Barry selepas wakuk bersama Sally. Ia lalu dibuatkan akun Facebook dengan nama Barry Block. Sally juga membuatkan grup kelas acting agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian Sally beranjak dari kasur, padahal Barry mengajaknya untuk sarapan terlebih dahulu atau melakukan hal lain. Tetapi Sally justru akan pergi menghampiri Mike karena ia mendapatkan peran lain sebagai salah satu anggota militer. Barry mengaku dirinya adalah mantan agen. Yang sayangnya Sally justru lebih memilih untuk menanyakan hal itu kepada Mike. Karena ia berjanji mereka akan bertemu lagi di pesta temannya. Setelah Barry pulang dari kediaman Sally, ia bertemu dengan Fuchs yang telah penuh dengan luka di wajahnya. Fuchs juga bercerita bagaimana Stovka membunuh dirinya sendiri. Lalu ia memberikan file berisi 5 atau 6 orang Bolivia yang akan menjadi target terbaru dari Barry. Rupanya Goran ingin Barry untuk memusnahkan orang Bolivia sekaligus dalam sekejap. Ia akan menetap terlebih dahulu di LA untuk sementara waktu. Di kantor polisi, salah satu teknisi IT bertanya pada mereka terkait siapa yang telah mengacaukan kode di kamera itu. Tak ada satupun yang mau mengakui, termasuk agen Janice. Teknisi itu berkata jika dirinya harus melakukan pembobolan terhadap kode enkripsi yang akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Dan karena Janice tak peduli, ia pun segera pergi. Kemudian ia mendapatkan telepon dari Ginny terkait dirinya yang ingin memberikan informasi berharga mengenai kematian dari Ryan. Ginny juga telah memesan meja di sebuah restoran malam ini sehingga ia mengajaknya untuk bertemu di sana. Di satu sisi, Sally memulai perannya. Kali ini ada yang sedikit berbeda di audisi di mana ternyata Sally berhadapan langsung dengan Mike di kantor. Dan ketika Sally selesai membacakan skrip, Mike menawarkannya apakah ia ingin mendapatkan peran atau ia ingin bercinta dengannya agar Sally bisa mengisi peran tersebut. Mendapat pertanyaan itu membuat Sally cukup terkejut. Namun ternyata Mike hanya bercanda. Di lokasi kelas acting, Ginny membuka kelas dengan meminta kepada murid-muridnya untuk menampilkan monolog mereka. Kini giliran Barry lah yang telah diberi beberapa kali kesempatan untuk menunjukkan skillnya.
Tetapi tampaknya skill Barry masih mentok di tempat yang sama, sehingga ia harus memarahinya berkali-kali. Padahal saat Barry bertemu dengan Fudge, ia bisa dengan lantang memarahinya seperti sedang melakukan sebuah acting. Tanpa rasa malu, Barry memaki Fudge di hadapan orang-orang ketika mereka sedang bermain golf. Sementara itu, Sally yang tengah menunggu giliran untuk melakukan audisi di hadapan produser harus mendapati rasa kecewa ketika ia diberitahu jika agennya tak mendaftarkan namanya untuk melakukan audisi. Memang, di hadapan banyak orang Sally tersenyum. Tapi di dalam mobilnya, ia menangis sekencang mungkin. Lalu scene beralih kepada pesta siang hari ketika Barry harus menemani Sally untuk bertemu dengan teman-temannya. Barry juga sebenarnya mencoba untuk berbaur. Sayang, ia kesulitan karena sebenarnya ia tak terbiasa berbicara dengan banyak orang. Lalu pada malam harinya, Barry kembali menghadiri acara pesta. Kali ini Barry membawa hadiah berupa MacBook yang akan ia berikan pada Sally. Lalu ketika Barry telah masuk ke dalam, ia melihat Sally yang sedang berbicara dengan pria lain, sehingga ia berinisiatif untuk mendatanginya dan memberikannya MacBook tersebut. Dan saat Sally melihat hadiah itu, tampaknya ia tak bisa menerima hadiah yang hendak Barry berikan padanya. Karena menurutnya harga MacBook tersebut 3 kali lipat dari harga sewa kamarnya. Mendapat penolakan dari Sally membuat Barry harus menyendiri. Hingga tiba-tiba Fudge datang mengejutkannya saat ternyata ia hadir di pesta kala itu. Rupanya Fudge telah memantau apa yang selama ini Barry lakukan ketika ia libur untuk membunuh seseorang. Di satu sisi, pertemuan antara Janice dengan Jean akhirnya terjadi. Ginny dengan begitu genitnya berkata pada Janice jika ia memiliki informasi penting terkait kematian dari Ryan Madison. Namun saat Ginny memberitahukan informasi itu, ternyata Janice telah mengetahuinya terlebih dahulu. Ya, sebenarnya nama asli dari Ryan Madison adalah Richard Kempf. Meskipun begitu, semangat Ginny untuk mengajak Janice belum padam. Ia masih mencoba mengajaknya berbicara agar Janice tetap mau tinggal dan berbicara dengannya. Kembali ke acara pesta, di mana ternyata Barry memutuskan untuk mengundang ketiga temannya yang merupakan mantan rekan dari Barry sewaktu mereka bertugas di Afghanistan. Ketika Barry sedang berbicara dengan Chris, ternyata mereka melihat Sally yang sedang berbicara dengan Zach Barrow, seorang pria yang mirip dengan Justin Bieber. Dan karena terbakar api cemburu dan tak ingin kekasihnya direbut oleh pria lain, alhasil membuat Barry langsung menghampiri Judge, memintanya untuk segera menyingkir karena Sally tak ingin berbicara dengannya. Namun ternyata apa yang Barry lakukan justru membuat Sally marah. Ia pergi dan Barry mengejarnya. Terjadi percakapan di antara mereka berdua di mana ternyata Sally tak mau dianggap sebagai kekasihnya hanya karena mereka berdua pernah wekuk bersama. Tak hanya itu, kekacauan lain pun terjadi saat dua dari rekan Barry bertengkar di tengah keramaian yang membuat pesta semakin ricuh. Di satu sisi, Ginny masih mengajak Janice untuk berbicara. Kali ini pembicaraan mereka mulai semakin tersudut ke arah mesum. Dan beruntungnya, Janice bisa menahan diri dan justru pergi menghindari Ginny yang mencoba memintanya untuk menetap. Janice dengan cepat kembali ke kantor polisi setelah ia mendapat kabar bahwa rekannya telah berhasil membobol kamera temuan mereka. Dan ketika Janice memeriksanya, tampak kamera itu mengarah kepada kejadian pembunuhan terhadap Ryan. Meskipun begitu, sayangnya kamera tersebut buram yang membuat mereka tak bisa melihat siapakah dalang di balik pembunuhan tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Barry yang memutuskan untuk bubar bersama rekan-rekannya. Termasuk Barry yang mendapat pengembalian MacBook miliknya yang ditolak oleh Sally. Ketika ia masuk ke dalam mobil, temannya yang bernama Taylor bertanya tentang mengapa ia bisa mendapatkan baju mewah. Barry mengaku ia hanya bekerja di sebuah pekerjaan perusahaan sosialita yang ternyata hal itu diinginkan pula oleh Taylor. Ia ingin Barry mengajaknya untuk kerja bersamanya. Dan pembahasan dari series Barry season pertama chapter kedua pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari series Barry? Nantikan episode selanjutnya dan kami akan menyediakan media untuk berdiskusi bersama kalian melalui Discord. Jika kalian berkenan untuk bergabung bersama kami akan menyimpan
simpan link dari Discord di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk tetap subscribe channel Sneakflix serta Tunikflix, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.